Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat doa harian mustajab yang dirahmati Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan beserta para sahabat-sahabatnya serta beserta seluruh umat muslim di dunia hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat doa harian mustajab, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita Allah mencatatnya sebagai ibadah. Tidak lupa saya selalu mendoakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudaraku semuanya yang sedang menonton video ini agar senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, diijabahi semua hajat-hajatnya, yang punya hutang semoga segera dilunaskan, yang sedang sakit, yang ada anggota keluarganya sakit, semoga segera Allah sembuhkan, yang sedang memiliki masalah, semoga masalahnya segera Allah selesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat doa harian mustajab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah amalan yang sangat ampuh. Amalan ini pernah diamalkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang memiliki masalah ekonomi. Kemudian Rasulullah mengajarinya sebuah amalan pendek, amalan singkat, amalan sederhana yang insya Allah semua sahabat-sahabatku sudah menghafalnya, sudah paham apa maknanya dan sudah pernah mengamalkannya. Akan tetapi mungkin tidak menyadari bahwa di balik amalan ini mengandung khasiat yang sangat luar biasa. Setelah mengamalkan amalan ini, sahabat itu mendapatkan kemudahan di sisi ekonomi. Ekonominya menjadi melejit. Dia menjadi salah satu sahabat yang kaya raya. Bagaimanakah kisahnya? Alkisah pada zaman dahulu di kota Madinah yang penuh berkah hiduplah seorang sahabat Rasulullah. Dia mengalami kesulitan hidup. Ia adalah seorang laki-laki yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah. Akan tetapi rizkinya terasa sangat sempit. Setiap pagi ia pergi ke pasar dengan harapan ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Terkadang ia mendapatkan upah dari mengangkat barang, mengangkat dagangan para saudagar. Akan tetapi seringkali ia pulang dengan tangan kosong karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di pasar. Istrinya di rumah selalu menunggunya dengan harap-harap cemas. Sementara anak-anaknya yang masih kecil sering tidur dalam keadaan lapar. Hatinya terasa semakin berat. Ia merasa telah melakukan segala daya, upaya dan usaha, namun tetap saja kesulitan hidupnya tidak berkurang. Di dalam rasa yang serba putus asa, ia mendatangi Rasulullah SAW. Dengarkanlah apa yang dikatakannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku merasa dunia semakin menjauh dariku. Aku telah berusaha keras, aku telah bekerja keras, namun hasilnya tidak cukup untuk keluargaku. Aku ingin berbuat baik, ingin bersedekah, tetapi aku sendiri dalam keadaan sulit. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah mendengar itu memandang sahabatnya dengan rasa kasih sayang. Wajah beliau sangat bijaksana. Senyum beliau menenangkan hati yang sedang gelisah. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk melakukan sebuah amalan. Sahabat itu terdiam sejenak. Ia mengira Rasulullah akan memberinya uang atau mencarikannya pekerjaan. Namun ternyata yang ia dapatkan hanya nasihat untuk mengamalkan sebuah amalan. Meskipun demikian, sang sahabat ini yakin bahwa setiap perkataan Rasulullah adalah kebenaran. Setiap perkataan Rasulullah mengandung hikmah yang sangat besar. Maka sejak hari itu, sang sahabat ini mulai mengamalkan nasihat dari Rasulullah. Hari demi hari berlalu, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Perlahan tapi pasti kehidupannya mulai berubah. Pekerjaannya menjadi lebih lancar. Barang dagangan yang ia jual mulai laris manis. Bahkan para pedagang di pasar mulai mempercayainya untuk mengelola sebagian usaha mereka. Tidak lama kemudian rezekinya semakin berlimpah. Ia bukan hanya bisa mencukupi keluarganya, tetapi juga mulai membantu para tetangganya yang sedang kesulitan.
Pada suatu hari seorang tetangganya datang dan berkata, "Wahai sahabatku, dulu engkau sering datang kepadaku untuk meminjam beberapa dirham uang. Tapi sekarang engkau justru datang membawakan makanan untuk kami. Apa rahasianya, wahai sahabatku?" Sahabat ini kemudian tersenyum. Ia teringat saat pertama kali mengadukan nasibnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan penuh keyakinan sang sahabat ini menjawab, "Wahai saudaraku, aku hanya mengamalkan nasihat dari Rasulullah dan mengamalkan sebuah amalan sederhana setiap hari." Kisah ini pun tersebar di kalangan kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang mulai mengamalkan amalan ini dan mereka pun merasakan keberkahan di dalam hidup mereka. Lalu apakah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah itu? Kita akan membahasnya di dalam video ini. Simak sampai selesai dan siapkan alat tulisnya untuk mencatat amalan ini. Sahabat doa harian mustajab yang dirahmati Allah. Amalan ini sangat sederhana, sangat mudah, dan insya Allah sahabat-sahabatku semua sudah menghafalnya. Ternyata Rasulullah bersabda kepada sahabat tadi, "Bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam. Apabila ada orang di dalamnya, maka salam itu untuk orang yang sedang di dalam rumah. Dan jika tidak ada salam, ucapkanlah salam untuk dirimu sendiri. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas." Ya, jadi yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diamalkan kepada sahabatnya sangat mudah. Apabila mau memasuki rumah, ucapkanlah salam. Bagaimana salam yang lengkap yang benar menurut Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ini diniatkan untuk orang yang ada di dalam rumah. Apabila tidak ada orang yang ada di dalam rumah, maka salam itu diniatkan untuk diri kita sendiri. Setelah selesai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapkanlah surat Al-Ikhlas. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya sudah hafal kan? Sudah hafal Assalamualaikum, sudah hafal surat Al-Ikhlas semuanya. Jadi amalannya sederhana. Hanya ini amalan dari Rasulullah untuk sahabatnya tadi. Lalu apa hikmah dari hadis mengucapkan salam dan membaca surat Al-Ikhlas saat masuk rumah ini, sahabat-sahabatku? Hadis ini ternyata mengajarkan dua amalan sederhana namun penuh makna. Mengucapkan salam saat masuk rumah dan membaca surat Al-Ikhlas satu kali setiap masuk rumah, ini memiliki hikmah yang sangat dahsyat. Yang pertama, menghadirkan keberkahan dan kedamaian di dalam rumah. Ketika seseorang mengucapkan salam, baik kepada penghuni rumah maupun kepada dirinya sendiri, maka sejatinya ia sedang menghadirkan keberkahan dan kedamaian di dalam rumahnya itu dan kepada dirinya sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat An-Nur ayat 61, "Maka apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti juga memberi salam kepada dirimu sendiri, sebagai salam penghormatan dari sisi Allah yang diberkati lagi baik." Salam bukan sekedar ucapan biasa, tetapi ia adalah doa keselamatan dan keberkahan yang mendatangkan rahmat Allah di dalam rumah. Rumah yang sering diucapkan salam akan menjadi tempat yang tenang, menjadi tempat yang damai, menjadi tempat yang dijauhkan dari gangguan setan. Kemudian hikmah yang kedua, mencegah gangguan setan dan jin di dalam rumah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang penghuninya mengucapkan salam dan menyebut nama Allah. Rasulullah bersabda, jika seseorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berkata, "Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makanan bagi kita di rumah ini." Hadis riwayat Muslim nomor 2018. Maka rumah yang sering dikumandangkan salam dan juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan terlindung dari energi negatif, dijauhkan dari pertikaian, dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Kemudian hikmah yang ketiga, menjalin kasih sayang antar penghuni rumah. Mengucapkan salam adalah bagian dari sunnah yang mengajarkan kelembutan dan kasih sayang.
Rumah yang penuh dengan sapaan salam dari penghuninya akan terasa lebih harmonis. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Jawabannya adalah sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Ini menunjukkan bahwa salam bukan hanya sekedar formalitas Islami, tetapi juga perekat hubungan yang mengajarkan penghormatan serta rasa peduli antara sesama penghuni rumah. Kemudian hikmah yang keempat, keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka ia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 5015. Membaca surat Al-Ikhlas saat masuk rumah juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mendatangkan keberkahan rizki bagi penghuni rumah. Yang kedua, menguatkan tauhid dan keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar sebagaimana membaca sepertiga Al-Quran. Yang keempat, menjaga rumah dari gangguan jin dan setan. Jika amalan ini dilakukan setiap hari, insya Allah rumah akan selalu dalam perlindungan Allah dan penghuninya mendapatkan ketenangan batin. Kemudian di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mengucapkan salam dan membaca surat Al-Ikhlas saat masuk rumah dapat membuka pintu rizki. Rasulullah bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya, mengucapkan salam, membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah akan melapangkan rizkinya dan menghilangkan kefakirannya. Walaupun hadis ini dikategorikan dhaif, namun mengamalkan doa dan zikir saat masuk rumah tetap dianjurkan dalam Islam karena mengandung kebaikan yang besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan bahwa perubahan besar di dalam hidup bisa dimulai dari amalan yang kecil, namun dilakukan dengan penuh keyakinan dan keistiqomahan. Istiqomah itu artinya terus-menerus, jadi tidak terputus. Setiap kali kita akan masuk rumah, selalu amalkanlah salam dan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Mengucapkan salam saat masuk rumah mendatangkan keberkahan dan perlindungan. Membaca surat Al-Ikhlas memperkuat tauhid, mengundang rizki, dan menjauhkan rumah dari keburukan. Kedua amalan ini sangat ringan, sangat mudah dilakukan. Siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi di balik kesederhanaannya, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan rutin mengamalkan sunnah ini, insya Allah rumah kita akan menjadi tempat yang penuh rahmat, penuh keberkahan, dan penuh dengan kedamaian. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, aku membagi surat Al-Ikhlas menjadi 2 bagian. Separuh untukku dan separuhnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku, ia akan mendapatkan apa yang ia minta. Maka siapa saja yang mengamalkan amalan ini dengan hati yang ikhlas, insya Allah rizkinya akan diberkahi, diperluas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Periksa setiap perkataan, kalimat, dan amalan yang kami sampaikan. Jika ada yang salah, jika ada yang bertentangan dengan syariat, silakan ditinggalkan. Ya, silakan ditinggalkan dan jangan diamalkan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.